dalam satu majelis, dan karena majelis ilmu itu tidak sama dengan majelis nikah. Kalau majelis nikah itu harus hadir, baik antara wali, antara yang menikah dan yang dinikahkan, serta saksi. Niku kalau di dalam pernikahan harus hadir dalam satu saksi, dalam satu tempat. Sementara untuk mengaji tidak harus, tidak ada syarat. Untuk mendapatkan pahala menikah tidak ada syarat yang kita ketahui harus berkumpul dalam satu tempat. Tetapi kalau berada di tempat majelis ilmu mungkin dari sisi yang lain tentu mungkin karena ada masyaqqahnya, karena ada merelakan waktu dan seterusnya. Dari situlah kemungkinan letak nilai sisi pahalanya yang berbeda. Karena kita menemukan banyak hal fenomena seputar jenazah. Jenazah yang kita temukan hari ini adalah korban tertular penyakit virus COVID-19 atau Corona 19. Corona ngoten mawon biasanya orang menyebut. Kebetulan di Surabaya niki tiap RW niku diharuskan memiliki 2 mudin. Mudin laki-laki dan mudin perempuan. Kalau dereng semerep di Simo Lawang niki per RW-nya sudah ada mudinnya apa belum? Sudah nggih? Kalau belum nanti saya sampaikan ke Dinas Sosial bagian agama, niku kemudian akan didata, kemudian para mudin ini mendapatkan sertifikasi, mendapatkan semacam ijazah, sertifikasi, dan diangkat menjadi mudin sah. Kebetulan dari NU kulo yang memberi pelatihan niku, kulo yang memberi ilmunya, dan ilmunya memang dari para kiai kita, dari para ulama kita. Jadi hampir sebab ngeten Pak, setiap saya memberi pelatihan kepada mudin itu rata-rata usia mudin itu 60-70. Tidak ada usia jenengan jadi mudin, tidak ada. Saya inginnya mudin niku yang muda-muda, yang fresh, yang seger. Kenapa? Mudin niki biasanya pasti panjang umur biasanya. Kenapa? Karena Pak Mudin itu sering nolong orang. Jam 5 dipanggil datang, jam 2 tengah malam diminta bantuan datang, habis subuh dijemput juga datang. Jadi Pak Mudin itu tidak ada jam kerjanya, kapanpun dibutuhkan selalu datang. Makanya umurnya selalu panjang. Kalau Pak Mudin mawon umurnya panjang, apalagi instrukturnya Pak Mudin nih, insya Allah lebih panjang lagi. Tapi jangan sampai 2 kali lipat, jangan terlalu tua nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ada beberapa yang kemudian kita temukan dalam merawat jenazah itu karena niki sedang dalam keadaan darurat. Kulo kali panjenengan sampun ningali jenazah korban dari virus niki, keluarganya ndak boleh mendekat Pak. Mulai dari proses masuk ke rumah sakit, lalu kemudian meninggal, yang memandikan atau yang mengkafani niku tenaga medisnya terlatih khusus, tidak semua orang bisa. Keluarga hanya bisa melihat, itu pun pakai perlengkapan. Begitu kemudian masuk ke dalam peti, niku sudah tidak bisa dibuka lagi, kecuali kalau ada permintaan yang sangat mendesak dari keluarga. Kalau terpaksa dibuka petinya, tidak boleh dipegang Pak, cuma melihat wajahnya saja. Setelah itu pun ditutup. Demikian halnya kain kafannya. Kain kafannya meniko setiap lapisannya niku sudah disemprot dengan beberapa alat kimia. Kenapa? Supaya tidak menyebar. Begitu dimasukkan ke dalam peti, petinya pun terkadang masih dibungkus dengan plastik. Nah, tapi sing ngeten niki yang begini ini sudah aman untuk dimakamkan di lingkungan kita. Jangan menolak, jangan ditolak jenazah niku, sebab dari medis jenazah yang semacam ini sampun aman. Dan virus itu
antara 6 sampai 8 jam dengan sendirinya virus niku akan mati nggih. Jadi sekali lagi kemarin di Madinah menika sudah ada jenazah korban corona niki dimakamkan di makam baqi di Madinah. Di Madinah mawon diterima, masa di lingkungan kita tidak diterima. Kita awali dari pertama, bagaimana hukum merawat jenazah dimasukkan ke dalam peti. Kita tingali di dalam penjelasan para ulama kita. Peti dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-sunduk. Peti itu mayit kalau tidak ada keperluan nopo-nopo lalu dikubur dengan peti, niki hukumnya makruh. Tetapi kalau ada alasan tertentu, misalnya daerah Surabaya ada beberapa wilayah yang kemudian sering banjir, kuburannya sering keluar air, lalu dikubur menggunakan peti, tidak ada masalah nih, tidak makruh. Ataukah tanah meniko mengandung pasir, setiap menggali tidak terlalu dalam tanah niku akan longsor, boleh pakai peti. Nah, dalam kasus COVID-19 ini, karena dikhawatirkan penyakit itu menular, maka digunakan peti. Niki boleh. Tapi nek boten enten keperluan nopo-nopo, sebaiknya jangan. Kita pernah melihat ada salah satu mantan presiden kita, Gus Dur, Allah yarham. Gus Dur mulai dari Jakarta meniko sudah dibawa peti sampai ke Jombang, tapi giliran hendak dimakamkan niki beliau dikeluarkan dari peti. Karena memang para kiai kita meniko tidak menggunakan peti. Tapi ada beberapa presiden kita, misalnya Presiden Soeharto pakai peti. Niku sekali lagi tidak ngantos hukum haram. Kalau memang diperlukan, maka kemudian tidak ada masalah. Kemudian berikutnya, inggih menika menghadapkan ke kiblat. Jenazah ketika dikubur niku wajib untuk menghadapkan ke kiblat. Makanya kalau kali panjenengan ketika melihat pemakaman, begitu jenazah itu diturunkan ke liang lahat, panjenengan sudah tahu liang lahat apa belum, Pak? Sudah tahu nggih? Sudah pengalaman apa belum? Oh belum nggih. Kalau begitu sama dengan saya nggih. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat panjang umur. Aminnya begitu banter, Pak, kalau masalah terhindar dari kematian niki langsung amin sarang-sarang. Terus ngeten. Nabi pernah menjelaskan tentang Ka'bah. Ka'bah niku oleh Nabi disebut kiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblat itu, Ka'bah itu adalah tempat kita menghadap baik saat kita hidup atau kita mati. Maka kalau kali panjenengan saat hidup mau sholat wajib menghadap ke kiblat. Kalau mau berdoa, kalau mau ngaji niku sunnah menghadap ke Ka'bah. Hanya di dalam sholat menjadi wajib. Kenapa kalau berdoa dianjurkan menghadap ke Ka'bah? Karena Rasulullah beberapa kali berdoa niku menghadap ke Ka'bah. Ketika Nabi di Sofa, di Marwah, doanya Nabi menghadap ke Ka'bah. Ketika Nabi di Arafah, Nabi menghadap ke Ka'bah lalu berdoa. Ketika di Mina, Rasulullah beliau berdoa dari Mina saat proses ibadah haji, berdoa menghadap ke Ka'bah. Lalu dari situ para ulama kita menyimpulkan dalam berdoa kulo kali panjenengan dianjurkan menghadap ke kiblat. Nah, ketika meninggal pun wajib menghadapkan ke kiblat. Cara nitos pundi, caranya dibaringkan ke sebelah kanan di lingkungan kita, niku direbahkannya niku ke sebelah kanan, dimiringkan lalu menghadap kiblat. Nah, sakniki orang yang meninggal dimasukkan ke dalam peti. Kalau rumiyin, saya tidak salah melihat, ketika jenazahnya Pak Harto misalnya sebelum diturunkan ke liang lahat, niku dibuka dulu, petinya dibuka, jenazahnya dimiringkan ke kanan, lalu petinya ditutup dan diturunkan.
Berarti jenazah yang menggunakan peti, yang menggunakan peti ini ku nopo Pak? Bahasa yang enak Pak. Peti nggih. Oh, nggih. Kulo khawatir dikubur dengan peti kemas. Ya nopo gede nih mayit ini ku. Nggih peti itu peti jenazah itulah. Nggih. Lalu itu dimasukkan ke liang lahat, jenazahnya dimiringkan, tidak ada masalah nih. Nah, sakniki orang yang meninggal di dalam peti korban corona niki, niku memungkinkan nopo boten untuk dihadapkan ke kiblat. Sepertinya niki, sepertinya tidak memungkinkan. Kita tidak tahu tenaga yang ditugas merawat jenazah niki semerap hukum nopo boten, kita tidak tahu. Cuma mereka dibekali supaya tidak ada penularan. Secara fikihnya kalau kita belum tahu. Mereka ini sudah dibekali ilmu fikih nopo boten, kalau secara medis mereka sudah mengetahui ilmunya. Kalau andai sebelum dikubur memang peti niku tidak dibuka, dan sejak dari rumah sakit memang jenazah niku terlentang lalu dikubur, maka kulo kali panjenengan dalam hal ini mengikuti pendapat mazhab sebagian 4 mazhab itu yang mengatakan menghadap ke kiblat menika tidak wajib. Sinten? Mazhab Imam Malik fi qaulin. Kenapa? Darurat Pak. Darurat, keadaan nih. Sekali lagi kulo kali panjenengan dalam masalah ini, daripada dibuka kemudian dikhawatirkan terjadi penyebaran virus meniko, maka di dalam agama kita niku ada keringanan. Nah niki kalau pingin sedikit menjelaskan, Jumatan kalau wingi sampun kalau terangaken, di dalam Islam meniko, kalau kita ingin menjalankan ajaran agama lalu di situ ada sesuatu yang membahayakan pada diri kita, di agama niku ada tahapan di bawahnya yang bisa kita lakukan. Solat wajib berdiri, tidak mampu solat boleh duduk. Ini gila. Tadi tatos nek kulo kali panjenengan memaksa berdiri tetapi tambah parah, niki malah tidak boleh. Justru diberi keringanan untuk duduk. Tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring terlentang, tidak mampu terlentang dengan gerakan isyarat, tidak mampu dengan gerakan isyarat dengan kedipan mata. Allahu Akbar, Sami Allahu liman, dengan kedipan. Tidak mampu niku dengan menghadirkan di dalam hati Allahu Akbar, Sami Allah, hatinya Pak. Kalau sudah tidak mampu, waktunya disolatkan sampun. Jadi ket wau solat terakhir nopo disolatkan. Mugi-mugi panjenengan sedaya pindah malih sehat walafiat panjang umur. Jadi kadang ada orang selama hidup tidak pernah sholat Pak. Sekali sholat dia langsung berada di depannya imam nih Pak. Offset nih. Jadi monggo kalau kalian panjenengan mumpung masih hidup, masih sehat, tetap dilaksanakan sholat meniko. Karena menurut para ulama kita, manatus sholat, sholat niku selalu menjadi wajib selama kita sadar Pak. Separah apapun sakit kita, kalau kesadaran masih ada, tetap sholat. Cuma giniku, Allah selalu memberi keringanan-keringanan, memberi tahapan-tahapan di bawahnya sehingga tidak sampai membahayakan pada diri kita. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan melepas pocong? Nah, ini jenazah meniko biasanya kain kafannya diikat. Kain kafannya meniko diikat, baik di bagian atas, tengah, ataupun di bawah niku diikat. Kemudian setelah jenazah niku diikat, tujuannya meniko agar kain kafan tidak terurai. Ketika dibawa meniko kain kafan supaya tidak lepas. Nah, karena kulo sering kumpul dengan berbagai motin dari berbagai tingkatan, motin meniko cara mengikat kain kafan, kalau panjenengan ada yang jadi motin,
tali simpul niku diikat di sebelah kiri, Pak. Kenapa kok tali simpul kain kafan diikat di kiri? Sebab begitu dimasukkan ke liang lahat, yang mengubur niku penak, tinggal narik tali simpulnya niku. Sekeco, niki bagian metode praktis. Kalau tali simpulnya di bagian kanan, niki modene sik leren golek-golek, Pak. Nggih. Modenya niki masih mencari-cari simpul. Lah kalau mayitnya kerian, nggih. Ya nopo ayo. Tapi sanes kerian Sidoarjo bukan. Kalau mayitnya geli, gak sih tadi dikubur, Pak. Berarti urip maneh. Jadi sekali lagi, cara mengikat tali simpul kalau di kepala ndak ada masalah, di kaki. Ini yang di bagian tengah. Niku mengikatnya di sebelah kiri. Tinggal ngeten gitu. Sekecoh, tidak merepotkan bagian yang memakamkan di bawah. Kemudian mana dalilnya? Mengikat jenazah, mengikat jenazah dengan tali yang kita kenal hari ini dengan istilah tali pocong. Dalil hadisnya belum ketemu, Pak. Nabi memerintahkan belum ada, belum kita temukan riwayat niku. Kemudian dari sahabat belum ada. Baru ketemu meniko dari tabi'in. Mulai dari Hasan al-Basri, kemudian Ibrahim bin Adham, kemudian Muhammad bin Sirin dan beberapa tabi'in yang lain. Mereka-mereka ini memerintahkan untuk melepas tali ikatannya. Demikian halnya ada sebagian yang berwasiat, berpesan kalau sudah dikubur talinya dilepas. Nah, disitulah letak perbedaan kita dengan selain kita, Pak. Kalau kita di NU, tali pocong niku dilepas. Saudara kita di Muhammadiyah tidak dilepas. Kenapa? Menurut saudara kita dari Muhammadiyah dan yang lainnya, tidak ada dalil Qur'annya, tidak ada dalil hadisnya. Sebab mereka cuma mau Quran hadis, Pak. Itu pun Quran terjemah dan hadis terjemah. Nek kula kali panjenengan mboten ngaos ten Yai Miftah niku nggih. Nggih kitab saestu, mboten terjemah. Sing nerjamah niku nggih ilmune beliau. Nggih. Jadi sekali lagi bagi kula kali panjenengan leres melepas tali pocong menika tidak wajib. Tetapi berdasarkan amaliyah para ulama kita di kalangan salaf niku hukumnya dianjurkan untuk melepas tali pocong. Terus pundi dengan tali pocongnya jenazah korban yang meninggal karena corona niki? Kalau memang dokter medis sampun melarang untuk dibuka, maka kemudian jangan kemudian jenazahnya niki di napa namanya petinya jangan kemudian dibuka lalu hanya untuk sekedar melepas. Jadi sekali lagi melepas tali pocong niku boten wajib. Cuma sudah terlanjur menjadi stigma, sudah terlanjur menjadi anggapan di sebagian masyarakat kita niku nek pocongnya gak dilepas teko maneh engko. Kalau tali pocongnya ndak dilepas balik orang itu ke rumahnya. Apa betul? Ndak betul, Pak. Andaikan tali pocong itu tidak dilepas lalu bisa kembali ke dunia, penak, Pak. Awak dhewe lah urip maneh ke JMP, ke Pasar Turi. Bisa jalan-jalan. Niku boten leres. Niku mitos mawon. Niku anggapan-anggapan karena mereka sudah terlalu menganggap itu betul, maka terkadang ketok-ketokan ngoten lho. Nopo ketok-ketokan niku? Dalam terbayang-bayang. Pun. Kemudian bagaimana dengan menempelkan pipi? Nah, jadi di lingkungan kita jenazah orang yang meninggal di antara kita setelah tali pocongnya niku dilepas, kemudian kain kafan yang di depan niku ditempelkan ke belakang telinga, pipinya ditempelkan ke tanah. Makanya kan dibuat semacam bantalan. Mana riwayatnya? Dalil Quran boten enten belum kita temukan, dalil hadisnya juga belum kita temukan. Sing enten riwayat dari Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar dalam riwayat Imam Ibnul Munzir dalam kitab beliau Al-Awsat, beliau Sayyidina Umar, kalau kalian memasukkan saya ke liang lahat, maka lepaskan, biarkan pipi saya menempel ke tanah. Niku wasiat sahabat, pesan sahabat. Nah, bagi kulo kali panjenengan, apa yang sudah diamalkan oleh sahabat, oleh tabi'in, boleh kita tiru. Tidak mungkin sahabat mengajarkan keburukan, kesesatan, tidak mungkin. Cuma bagi saudara kita yang lain, kalau bukan Quran hadis, bukan dalil. Jadi letak perbedaannya di sana. Sekali lagi, karena tadi korban jenazah COVID-19 ini, dia dibungkus dengan plastik, dibungkus dengan peti, kemudian petinya masih diberi plastik lagi, sangat tidak memungkinkan untuk menempelkan pipinya ke tanah. Maka tidak perlu, darurat masalahnya. Khusus masalah melepaskan tali pocong meniko dengan menempelkan pipinya ke tanah, ini khusus bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan wajar, dalam keadaan tidak membawa virus menular, dalam keadaan tidak membahayakan kepada orang lain. Understand apa boten niki? Dalam pokoknya nek kata sing mantuk-mantuk berarti nggih boten semerep, napa paham, napa ngantuk, boten paham, namine mantuk-mantuk, Pak. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan azan di kubur? Azan di kubur niku dalil Qur'annya tidak ada, dalil hadisnya tidak ada, riwayat sahabat juga tidak ada, riwayat dari tabi'in juga tidak ada. Baru enten niku di masanya Imam Al-Isabi namanya. Imam Al-Isabi niki disebutkan dalam kitab Al-A'lam bahwa beliau awwaluman sanna. Beliau adalah orang yang pertama kali berijtihad ketika di kuburan niku jenazah juga diadzani. Terus pun di metode, bagaimana metode ijtihad beliau? Metode ijtihadnya beliau kias. Begini, Pak. Ternyata ditemukan beberapa riwayat hadis azan di luar waktu sholat. Sayyidina Ali meriwayatkan beliau pernah susah, Pak. Lalu kali Nabi Sayyidina Ali niki disuruh, Ali kamu suruh keluargamu untuk azan di telingamu, maka susahmu akan hilang. Niku enten dalam riwayat Imam Ad-Dailami. Terus Pak, kalau panjenengan dalam keadaan susah, utang di mana-mana, cicilan sudah waktunya datang, kok susah? Suruh temannya azan, Pak. Azan. Insya Allah susah hilang tapi cicilannya tetap, Pak. Yang penting kan happy nih, yang penting kan tidak terlalu susah nih. Niku riwayat pertama. Riwayat kedua, idza taghawwalatil ghilan fa'adzinu. Enten riwayat dalam riwayatnya Tabrani maupun Abu Ya'la, kalau ada orang kesurupan, kalau ada orang kerasukan makhluk lain di dalam tubuhnya, niku dianjurkan untuk diadzani. Untuk diadzani. Niku bentuk azan kedua di luar waktu sholat. Lalu yang ketiga adalah ketika anak lahir. Ketika anak niku lahir, dalam riwayat yang kita terima, baik riwayat Imam At-Tirmidzi ataupun yang lain, bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika lahir niku diadzani dan diikomai. Lah, niki kan azan di luar waktu sholat. Bahkan ada di lingkungan kita niki ketika berangkat haji kan diadzani, Pak. Nah, lalu oleh Imam Al-Isabi niki dikiaskan, kalau ada manusia pertama kali masuk ke dunia niki diadzani, maka ketika dia meninggalkan dunia, maka juga diadzani. Jadi azan di kubur niku adalah kias. Tapi bagi korban jenazah COVID niki, karena diturunkan tidak ada yang masuk, pakai tali, pakai tampar, tidak mungkin di dalamnya ada azan. Di sementara waktu jangan azan di kuburan, ten pundi, ten langgar mawon, kali ten masjid pun.
Mantun niku talqin. Talqin niki biasa kita baca ketika orang meninggal. Oh, terputus. Oh. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Oh, nggih, monggo. Pun kajengi selesai Mas. Ngoten. Nggih, nggih. Oh. Oh. Nggih, terima kasih. Kita lanjutkan dengan sedikit ada gangguan sinyal tadi. Mboten masalah nggih, karena kita kan mampunya, kita ini bisanya membeli pulsa. Membeli sinyal kan tidak bisa gitu. Jadi memang itu tugasnya, ada wilayah tersendiri. Jadi ada ceritanya orang Surabaya, dia pergi ke Madura. Di Madura meniko pedalaman. Lalu bapaknya niki marah-marah. Ini kenapa ini telepon kok ndak bisa? Ndak ada sinyalnya, Pak. Beli sana sinyal. Jadi dikira sinyal itu bisa dibeli. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyampe mana tadi nih? Nyampe talqin niki. Nah, niki bagian akhir niki sebenarnya. Talqin niki dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah niki, talqin itu bagian dari tasbitul iman atau mengokohkan keimanan dalam mazhab kita. Hadis tentang talqin yang riwayat Imam Tabrani dari Abu Umamah, ulama kebanyakan menilainya dhaif. Meskipun hadis niki dhaif, hadis niki memiliki riwayat lain sebagai penguatnya atau syawahidnya. Di antaranya ketika sahabat Utsman bin Maz'un meninggal, Rasulullah meniko, istaghfiru li akhikum, setelah dimakamkan Nabi dawuh, mintakan ampunan untuk saudaramu, fa innahul ana yus'al wasalu lahu tasbit, dan mintakan pula kepada Allah keteguhan iman baginya, karena saat ini dia ditanya oleh malaikat. Nah, jadi kulo kali panjenengan talqin meniko
mengucapkan kepada mayit menuntun niki bagian dari mendoakan bahwa mayit tersebut hendak berjumpa dengan malaikat agar tidak goyah imannya, agar tidak ragu, agar tidak resah, tidak takut. Maka kemudian dituntun dengan namanya talqin. Talqin niki bahasa Arab. Kalau diterjemah bagaimana? Boleh. Kiai-kiai kulo, guru-guru kulo niku terkadang menerjemah. Kulo suatu ketika bertanya ke seorang kiai di Madura, kenapa masih diterjemah talqin itu, wong mayitnya sudah faham? Kiai niki menjawab, kalau kita talqin pakai bahasa Arab itu untuk nalkeni yang mati. Kalau kita terjemah niku untuk nalkeni sing ngurip niki, untuk menalkin yang masih hidup niki, supaya tahu tentang pentingnya ibadah. Kalau di alam kubur akan bertanya dengan malaikat, akan ditanya dan seterusnya. Jadi kalau diterjemah meniko supaya yang hidup niki turun hidayah dari Allah kepadanya. Sekali lagi, bagi jenazah korban corona yang tidak memungkinkan untuk tidak ditalkini, boten perlu ditalkini, cukup ditahlili dari rumah. Jadi di lingkungan kita kan mendoakan kan tidak harus di dekat kubur, Pak. Jadi dari rumah pun kulo kali panjenengan mendoakan dalam yasin tahlil lan sak piturutipun niku akan sampai kepada mereka, pahalanya juga dihaturkan, diberikan kepada mereka. Dari saya cukup sekian, karena mohon maaf ngaji online niki tidak bisa lama-lama, Pak. Kenapa? Kalau di sini 1 jam tidak ada masalah. Tapi yang ngaji online niki setengah jam niku lumayan buat pulsa niku, buat kuotanya maksud saya. Kalau dulu, Pak, dulu itu yang dicari oleh orang niku cuma 3. Sekarang sudah 4, Pak. Dulu itu harta, tahta, wanita. Sekarang ini ketambahan kuota, Pak. Nah, buktinya kalau jenengan ada wifi nggih minta password nggih. Kalau ke teman juga cari napa namanya ini? Hotspot yang gratis-gratis password ngoten niku. Jadi sekali lagi dari saya cukup sekian. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Sekali lagi semoga oleh Allah segera diakhiri musibah yang menimpa dunia niki dan kula kali panjenengan bisa beribadah kembali, beraktivitas kembali, rezeki berkah, hidup sehat lan sedaya kenikmatan. Amin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.